Gens B2SA, kembali kita berjumpa pada podcast Voice of B2SA. Pada podcast kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Nah, saat ini kita sudah hadir Ibu Rina Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kita akan berbincang-bincang santai apa itu B2SA dan bagaimana cara penerapannya. Mari kita sambut dan undang Ibu Rina Syawal. Selamat siang Ibu Rina, apa kabar? Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Bu, salam B2SA. Salam B2SA. Ibu, boleh nggak Bu dijelaskan apa sih Bu B2SA itu Bu? Oke. Terima kasih Mbak Becky, kembali saya sampaikan untuk semuanya salam B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi B2SA itu Mbak Becky adalah akronim dari beragam, bergizi, seimbang dan aman ya. Kenapa beragam? Ya itu adalah sebuah konsepsi makan yang sehat gitu ya. Beragam jenisnya. Jadi yang kita makan itu tidak hanya satu jenis. Kenapa kita harus beragam ya? Karena manusia itu membutuhkan sedikitnya 40 zat gizi di dalam tubuhnya. Banyak ya, Bu, ya? Banyak sekali Mbak. Dan tidak mungkin kita bisa penuhi sekian banyak zat gizi yang dibutuhkan tubuh itu hanya dari satu jenis makanan saja. Karena itu harus beragam jenisnya. Kemudian harus bergizi seimbang ya. Jadi harus ada perbandingan yang tepat antara satu komponen gizi dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada yang kelebihan. Misalnya kita kelebihan dari karbohidrat atau kelebihan protein atau kita kekurangan sayur gitu. Jadi komposisinya harus berimbang antar zat gizi. Kemudian aman, tentunya itu aman dari cemaran fisik, kimia maupun biologis ya. Jadi konsep makan kita itu mulai dari jenisnya, komposisi gizinya, keamanan pangannya itu ada dalam sebuah konsep yang kita sebut dengan makan dengan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Atau B2SA. Atau B2SA. Nah, kalau bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, kita kan dari kecil sudah dicekokin dengan 4 sehat 5 sempurna, Bu ya. Ya, sekarang betul. bedanya dengan B2SA itu apa, Bu? Jadi sebenarnya ini adalah konsepsi baru dari sebuah pola pangan yang sehat gitu ya. 4 sehat 5 sempurna itu dari zaman dulu kita semua kenal ya. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita bicara konsep 4 sehat 5 sempurna itu tidak menggambarkan keberagamannya. Jadi kalau kita boleh ingat tuh gambarnya ya, gambarnya itu 4 sehat itu seolah-olah karbohidrat itu hanya nasi. Padahal karbohidrat itu banyak sekali. Potensi yang ada di Indonesia sesuai dengan kearifan lokalnya itu sangat luar biasa. Dan sehingga kemudian di dalam B2SA ini kita menggambarkan keberagaman itu. Termasuk proteinnya, kemudian ya. Dan kemudian juga vitamin dan mineralnya, sayur. Nah, dalam 4 sehat 5 sempurna tidak tergambar. Tapi dalam B2SA itu sudah jelas beragam gitu ya. Nah, kemudian dalam hal untuk keseimbangan antar kelompok gizinya misalnya ya, antar gizi. Jadi tidak digambarkan dalam 4 sehat 5 sempurna itu berapa sih karbo yang harus kita makan sekali makan gitu ya. Apakah kemudian dalam satu piring kita itu isinya nasi semua karbohidrat atau mungkin kalau di daerah yang ada sagu-sagu semua isinya begitu atau jagung semua. Nah, itu tidak tergambar. Nah, di dalam beragam bergizi seimbang dan aman ini itu terlihat. Jadi dalam komposisi makan kita ya itu dalam satu piring itu kita bagi dengan sepertiga itu kita isi dengan sumber karbo atau pangan pokok kita. Jadi tergantung nanti konsep keberagamannya muncul. Tidak selalu harus nasi di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian sepertiganya lagi itu adalah untuk sayur ya. Nah, ini yang bedanya. Banyak ya, banyak. Sayur, Bu. Jadi jangan bayangkan kita makan ambil 1 sendok sayur itu sudah cukup untuk kebutuhan gizi, itu tidak gitu ya. Jadi sepertiga dari isi piring kita itu harus diisi dengan sayur. Dan sayurnya pun juga beragam tergantung yang tersedia di sekitar kita. Kemudian juga 1/6-nya itu untuk sumber proteinnya, baik itu protein hewani maupun untuk protein nabatinya, dan 1/3 lagi buah. Nah, jadi dalam konsep B2SA satu piring itu sudah jelas proporsi keseimbangan gizinya gitu. Itulah yang membedakan. Dan satu lagi mungkin hal yang juga barangkali perlu kita luruskan.
dalam konsep 4 5 sempurna itu susu seolah-olah menyempurnakan. Padahal susu itu kebutuhan bagian dari protein hewani. Nah, namun protein hewani itu kan banyak macamnya. Salah satunya susu, tapi juga bisa dipenuhi dari misalnya ikan, kemudian dari daging atau dari telur begitu ya. Jadi artinya tidak semata-merta hanya susu saja. Itu kira-kira perubahan yang mendasar dalam konsep antara 4 5 sempurna yang dulu kita selalu kampanyekan ke seluruh masyarakat. Dibandingkan dengan sekarang pola konsumsi yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Oke, jadi sepertiga sumber karbohidrat ya Bu ya, Ya. sepertiga sayur dan sayur, kemudian 1/6 protein dan 1/6-nya lagi buah. Jangan buah. lupa diingat-ingat itu. Jadi Betul. sayur bukan seperlunya ya Bu ya. Tidak. Jadi Oke. salah kalau kita makan hanya ambil 1 sendok begitu ya. Itu tidak mencukupi untuk kebutuhan gizi vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita begitu. Oke Bu, jadi kapan kita harus makan B2SA ataupun siapa yang harus makan B2SA Bu? Kapan kita makan B2SA? Kita di setiap waktu kita makan kita harus B2SA, idealnya begitu. Jadi kalau kita satu hari itu makan 3 kali, ya di pagi, di siang, di sore hari mestinya kita menerapkan konsep B2SA itu ya. Kemudian siapa? Ya semua orang ya. Karena semua orang ingin supaya makannya berkualitas ya, seperti kita tahu Mbak Becky ya, di dalam Undang-Undang Pangan kita cita-citanya kan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Salah satu faktor untuk menjadi sehat, aktif, dan produktif itu adalah kualitas konsumsi yang dimakan oleh masyarakat itu harus bisa memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Penting banget ya Bu, apalagi kan sebentar lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi ya Bu ya. Betul, iya. Kalau tidak kita perhatikan pola konsumsi pangan kita tidak akan mendapatkan generasi emas yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi pangan B2SA itu apa sih efeknya Bu? Ya, karena begini ya, fakta menunjukkan bahwa 1 dari 5 kematian di dunia itu disebabkan oleh pangan yang tidak sehat. Ya, jadi kita sering mendengar ada penyakit tertentu yang diderita oleh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia gitu. Jadi kalau komposisi makan kita itu tidak seimbang nilai gizinya, misalnya kita kelebihan makan karbo gitu ya, akan berisiko pada penyakit tertentu. Atau kita kelebihan mengkonsumsi protein yang seharusnya tubuh kita hanya butuh sekian, tapi kita konsumsinya melebihi, itu akan berkonsekuensi pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi kita tidak boleh ada yang kelebihan, kita juga tidak boleh ada yang kekurangan. Jadi itu harus ada keseimbangannya, makanya bergizinya harus seimbang begitu. Jadi kalau contohnya kita misalnya kekurangan protein gitu ya, itu kan menghambat dalam pertumbuhan, karena protein itu adalah zat pertumbuhan untuk tubuh. Jadi triguna makanan itu ya, ada zat untuk energi ya, untuk tenaga, itu biasanya dari sumber karbohidrat ya, termasuk gula di dalamnya. Kemudian ada juga untuk zat pertumbuhan, itu biasanya protein, dan zat untuk daya tahan tubuh kita misalnya itu kita peroleh dari vitamin, mineral berupa sayur dan buah, seperti itu. Menarik sekali loh Gens B2SA. Jadi benar-benar harus dimulai dari sekarang ya Bu ya. Iya, jadi dari usia dini ya. Iya. Dan itu merupakan sebuah siklus. Betul. Ya, jadi ketika kita memberikan edukasi kepada usia dini, nanti dia menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, melahirkan kalau yang wanita begitu ya. Itu kalau sudah teredukasi dari usia dini, maka itu akan menjadi pola hidupnya, habit gitu ya, menjadi habit dan kebiasaan dalam pola konsumsi sehari-hari. Nah, sekarang ini kan banyak gens ini kan, gens B2SA ini banyak kaum milenial nih Bu nih ya, yang mungkin kantongnya terbatas Bu. Ya. B2SA ini kan kalau makanan sehat itu, sehat tentunya Bu ya kalau Ya, B2SA sehat, kan. ya. B2SA ini identik dengan makanan yang, maksudnya makanan sehat ini identik dengan makanan yang mahal, harganya yang mahal.
gitu kan. Kalau mahal berarti kita nggak akan bisa makan B2SA dong, Bu. Nah, ini mungkin yang perlu kita luruskan ya, Oke, Bu. persepsi bahwa makanan sehat itu mahal. Jadi B2SA itu punya slogan makan enak, ya. Jadi harus enak dulu, ya. Kemudian makan sehat dan makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi makan enak, makan sehat, makan B2SA, ya, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Karena kalau cuma makan sehat ya seperti di rumah sakit, pasti sehat ya, karena sudah disediakan dan dirancang menunya oleh ahli gizi, tapi belum tentu enak. Nah, jadi kita unsur enaknya tetap ada. Kalau kita makan di kuliner-kuliner, restoran, warung, itu unsur enaknya mendominasi, tapi belum tentu sehat ya. Karena itu kita harus mengkombinasikan antara enak, sehat dan B2SA. Nah, apakah itu mahal? Sebenarnya B2SA itu tidak mahal seperti yang kita bayangkan. Jangan kita bayangkan seolah-olah kalau kita mau, biasanya kan yang mahal itu identik dengan protein gitu ya. Nah, protein hewani terutama. Itu tidak mesti harus mahal. Jadi kenapa kemudian kita selalu mengkampanyekan B2SA itu berbasis pada kearifan lokal. Apa yang ada di sekitar kita. Jadi sederhana saja misalnya ya, kalau tadi kaitannya, kalau mahal kan nggak mampu dong Bu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sederhana contoh nih ya, kalau kita makan dalam satu piring dengan porsi tadi sepertiga karbohidratnya nasi misalnya, sepertiganya sayur apapun yang ada di sekitar kita ya. Jangan bayangkan sayur yang harus harganya mahal gitu ya. Misalnya contoh brokoli itu termasuk yang mahal. Lah kalau memang kangkung, ada ya kangkung, ada yang bayam ya bayam, atau daerah timur sana adanya bunga pepaya, daun kelor. Nah, itu kan menjadi tidak mahal karena memang ada di sekitar kita. Kemudian protein hewaninya misalnya gitu. Jangan selalu dibayangkan harus daging sapi, steak gitu ya. Tidak harus seperti itu. Cukup dengan satu butir telur dalam satu kali makan satu porsi B2SA itu sudah memenuhi kaidah B2SA. Jadi sebenarnya dia tidak mahal apabila kita kemudian memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar kita. Kalau kemudian kita harus mendatangkan dari jauh begitu ya jelas mungkin akan berkonsekuensi pada harga mahal gitu. Jadi jangan takut menerapkan pola konsumsi B2SA. Sesungguhnya dia bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di kita. Jadi kita pakai yang memang potensi wilayah kita ya Bu Iya, ya. Jadi supaya kita tidak usah membelinya yang harga terlalu mahal. Iya, betul. Kalau kita mendatangkan dari luar itu pasti harganya akan mahal gitu. Makanya kenapa kemudian manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke, Bu. Nah, tips-tips bagaimana Bu kita bisa menerapkan B2SA ini, apalagi kita sekarang ini digempur dengan pertama makanan yang memang instan, cepat saji, kemudian apalagi makanan-makanan dari luar yang mungkin gens B2SA ini lebih cenderung ingin mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kan cita-cita kita ingin kuliner Nusantara itu menjadi merajai Nusantara ya. Jadi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jadi kuliner Nusantara, kuliner Indonesia itu mestinya menjadi tuan di negara sendiri. Itu yang kita inginkan. Tetapi memang kan trennya sekarang ya anak muda kayaknya lebih gandrung untuk mengkonsumsi makanan yang dari luar. Nah, jadi karena itu kita juga melakukan upaya kampanye termasuk menggandeng chef gitu ya untuk menghasilkan, mengkreasikan menu-menu yang bisa menyesuaikan dengan seleranya anak muda, generasi gens ya, gens B2SA ini, para milenial ini misalnya begitu ya. Jadi kita coba untuk mengajak mereka mengkreasi menu. Termasuk juga kafe-kafe, kita juga lakukan semacam pendekatan. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengadakan festival kafe, mengkreasikan menu-menu B2SA berbasis pada potensi pangan lokal yang ada, dan itu ternyata hasilnya luar biasa ya. Tapi memang kita perlu upaya yang lebih ekstra untuk mengkampanyekan ini. Perlu Kenapa tuh Bu? Kenapa Bu harus ekstra Bu? Ya karena kan merubah mindset ya, merubah mindset yang kemudian merubah perilaku pola makannya gitu ya. Jadi itu tidak mudah ya, misalnya mengajak orang untuk mengurangi makan-makan yang kurang baik untuk kesehatan itu ya. Anak-anak kan senangnya junk food gitu. Mengajak dia makan sayur saja susah Mbak ya. Betul. Iya, mengkampanyekan itu menjadi sebuah tantangan besar. Karena itu semua pihak harus saling mendukung ya, harus berkolaborasi. Jadi
Kita harus misalnya ketika mengedukasi tentu unsur di sekolah pendidikan menjadi penting gitu ya. Masyarakat, organisasi masyarakat mungkin perlu kita gandeng untuk itu. Jadi semua pihak memang harus bergandengan tangan untuk kemudian mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang pola pangan B2SA ini. Nah, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Tadi Bu Rina sempat menyampaikan kuliner tradisional yang memang harus kita angkat. Ya. Nah, kalau kuliner tradisional ini sudah adakah Bu yang memenuhi kaidah B2SA, Bu? Sebenarnya banyak ya kalau Banyak. kita identifikasi ya. Makanan-makanan tradisional yang sebenarnya sudah ada dari dulu itu sudah menggambarkan kaidah B2SA-nya gitu ya. Konsepsi B2SA-nya contoh sederhana ya. Kalau di Sulawesi Utara atau Manado kita kenal dengan bubur Manado. Oh, enak tuh, Bu. Enak sekali kan? Nah, itu banget. kuliner asli dari Manado gitu ya. Nah, itu kuliner yang sebenarnya dalam satu porsi kita makan itu sudah memenuhi konsep beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kenapa? Karena sudah ada karbonya ya. Bahkan karbonya tidak hanya dari bubur nasinya tapi juga ada ubinya di dalamnya gitu ya. Kemudian bergizi seimbangnya karena sudah ada komposisi karbohidrat, ada protein, ada sayur di dalamnya gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah kuliner yang mungkin perlu kita angkat kembali ya, memperkenalkan kembali kepada terutama generasi muda. Itu misalnya di Manado ada kapurung di Sulawesi Selatan gitu ya, yang berbahan baku sagu. Itu juga dalam satu porsi sudah memenuhi, ada protein, ada karbo, ada vitamin sayurnya gitu ya, termasuk di Kalimantan Barat ada bubur padas namanya gitu. Bubur Itu juga padas? ya itu juga kearifan lokal yang dulunya sudah ada di masyarakat, dan sebenarnya kalau kita angkat kembali begitu ya, itu merupakan salah satu strategi untuk bagaimana masyarakat kembali kepada konsep makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dan itu hal yang tidak mahal menurut saya karena sudah lahir di tengah masyarakat. Di samping nanti ada kreasi-kreasi baru dari para chef, dari gastronomi begitu ya, untuk menciptakan menu-menu yang lebih variatif gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ya, Bu ya, cari kita bagaimana cari mengkonsumsi B2SA ini sebenarnya sudah ada di sekeliling kita sehari-hari ya, Bu ya. Iya. Cuma satu yang kurang, Bu, contoh Apa itu? makanannya Oh iya ya. Dan kebetulan ini juga kita mendekati jam makan siang ya. Harusnya kita lain kali kita akan coba tampilkan ya beberapa kreasi menu B2SA yang sudah hadir di masyarakat ya, yang perlu kita kampanyekan. Setuju? Nanti kita coba makan B2SA ya. Oke, Bu. Nah, kalau tadi kan sudah yang beragamnya seperti apa, bergizi seimbang seperti apa. Kalau amannya, Bu? Oke. Nah, Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari keamanan pangannya ini ya, karena ada unsur amannya. Aman dari cemaran fisik, aman dari cemaran biologis, aman dari cemaran kimia. Kalau aman dari cemaran fisik, misalnya dalam makanan itu kita tidak harus bisa menghindari, tidak ditemukan misalnya seperti ada kerikil atau batu, atau kemudian misalnya beling ya namanya ya, pecahan kaca, kan bisa saja ditemukan. Ada beberapa lain yang fisik gitu ya. Kemudian dari secara biologis itu aman, itu tidak ada misalnya bakterinya, tidak ada kapangnya gitu ya, ada virusnya, itu harus kita perhatikan. Bisa saja misalnya ketika kita membeli sesuatu makanan yang sudah diolah gitu ya, itu tempatnya kurang bersih sehingga kemudian ada macam-macam virus dan bakteri yang ada di dalamnya. Kemudian dari cemaran kimia, jadi dia misalnya tidak tercemar oleh pestisida misalnya ya, kemudian limbah industri gitu, atau penggunaan bahan tambahan makanan yang berlebihan atau yang digunakan bukan khusus untuk makanan, misalnya pewarna gitu ya, pemanis atau pengawet, itu juga merupakan hal yang harus kita perhatikan. Jadi kita menghindari makanan-makanan yang banyak zat tambahannya, yang terutama yang berasal dari peruntukannya bukan untuk pangan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hidup kita akan selalu sehat ya, Bu. Insya Allah ya. kita akan sehat kalau kita mau menerapkannya gitu. Jadi beragam, bergizi seimbang dan aman. Jangan lupa ya, gens ya, supaya nanti kita tetap bisa aktivitasnya kita semakin maksimal ya, Bu ya. Oke, Bu, ini mungkin sesi kita yang terakhir ya, Bu ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Maaf nih, Bu, jadi banyak pertanyaan. Soalnya kita
buat mengedukasi gens-gens yang saat ini mungkin pola konsumsinya masih belum Ya, tepat. masih mempertimbangkan lebih kepada enaknya. Oh iya, itu Ya kan? harus Ibu. Itu harus, tapi Harus. tidak gizinya gitu ya. Ya misalnya begini, makanan instan itu enak gitu ya, simple lagi gitu, tetapi belum tentu sehat gitu. Karena tadi kata Ibu kan makan enak itu penting. Penting. Makan enak, makan sehat, makan Ya, B2SA. Nah, Ibu ada tips-tips Bu atau pesan-pesan buat gens B2SA yang sedang menonton podcast ini supaya memang tertarik kemudian langsung nih mempraktekkan untuk pola konsumsi pangan B2SA-nya Bu. Ya, memang itu berawal dari diri sendiri ya. Iya, Bu. Pastinya segala sesuatu. Tapi kalau yang masak nanti ininya Bu? Iya. Di rumah? Ya, gimana, Bu? jadi begini, kita memang kalau berusaha untuk mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang B2SA, tentu tidak bisa hanya sekedar mengajak, tapi kita juga mengedukasi ya, termasuk bagaimana menyediakannya di rumah. Misalnya kalau di rumah tangga, seorang ibu rumah tangga paham tentang B2SA itu, nah kita juga menggandeng organisasi wanita untuk melakukan semacam kampanye pelatihan, BIMTEK bagaimana menyajikan menu B2SA di rumah, menu yang simple, sederhana, mudah ditiru gitu ya, mudah dikerjakan, tetapi tetap enak gitu ya. Kemudian kalau misalnya di restoran dan segala macam, kita juga mengajak mereka untuk berusaha menyediakan pangan-pangan, himbauan bagaimana menyediakan kuliner-kuliner yang berbasis kepada pangan lokal, tetapi memenuhi unsur B2SA-nya. Seperti itu. Lalu buat generasi milenial gitu, mesti gimana nih Bu? Generasi milenial kan senangnya rebahan, GoFood. Oke. Ya, kita harus memilih pangan tentunya yang kita harus punya semacam pengetahuan yang baik ya. Generasi muda juga harus belajar ya. Tidak misalnya begini, kalau kita membeli makanan yang sudah jadi gitu ya, kita harus paham kandungan gizinya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sembarang makan saja. Beli online juga harus diperhatikan itu apa sih yang, apakah ini makanan mengandung gizi yang baik untuk tubuh atau tidak. Jadi tadi prinsip sekedar enak saja tidak cukup gitu ya. Nah, seperti juga sekarang konsep dari kita adalah mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah gitu ya. Nah, karena memang tadi Mbak Becky bilang, jadi kita kalau makan itu nggak cuma satu, seperlunya. Iya, tetapi kan memang generasi muda itu rasanya makan sayur tuh seperti momok gitu ya, susah sekali gitu ya. Nah, jadi kita menawarkan ya, mengkampanyekan cara-cara yang menarik, cara asik gitu ya, cara yang menyenangkan untuk mengkonsumsi sayur. Ya, mengkonsumsi sayur dan buah dengan cara dibuat jus gitu ya. Itu kan sekali gluk gitu. Itu sudah kita mungkin porsinya sudah jauh lebih banyak daripada 1 sendok pada saat makan. Anak-anak lebih tertarik untuk itu. Dan juga kita mengkampanyekannya dengan sekarang ini bagaimana sayur dan buah itu bisa menjadi camilan. Jadi snack yang menyenangkan gitu ya, daripada kita hanya mengkonsumsi snack yang mungkin tinggi karbonya, tinggi kadar gula dan lemak gitu ya. Kita sekarang yuk kita konsumsi snack yang sehat, snack sayur dan buah gitu. Itu mungkin lebih asik bagi generasi milenial. Sambil nonton gitu ya. Sambil belajar, sayurnya bisa dikonsumsi gitu. Seperti itu. Oke Bu, menarik sekali Bu ya. Terima kasih Ibu atas segala informasinya, atas segala edukasinya kepada gens B2SA. Ya kita memang harapkan ya Bu ya, generasi kita memang bisa memperbaiki pola konsumsinya, kemudian secara rutin mengkonsumsi pola konsumsi pangan B2SA. Terima kasih Ibu Rina Syawal atas kehadirannya pada podcast kali ini. Untuk gens B2SA, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Kita akan bertemu di podcast Voice of B2SA berikutnya. Salam sehat, salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA.